selamat pagi dari Libya. Sekarang ini jam 10 pagi. Aku mau suapin anak sarapan sambil cerita-ceritaan aja ya. Aku mau cerita pengalaman awal-awal baru datang ke Libya ya. Jadi aku datang ke Libya itu bulan Agustus tahun 2017. Jadi aku sudah mau berapa tahun ya di sini? Udah mau 3 tahun. Jadi waktu awal-awal itu ya oke lah, karena kan masih awal-awal ya, belum tahu seberapa banyak tentang Libya. Sebelum datang ke Libya sih sudah diceritain sama suami, Libya itu begini, begini, begini. Tapi kan namanya nggak lihat sendiri dengan mata kepala ya, percaya nggak percaya. Dulu juga waktu pas tahu udah pas tahu suami orang Libya juga nggak ada kepikiran buat nyari-nyari tahu tentang Libya. Ya aku juga di situ kali ya, nggak cari-cari tahu gitu Libya itu gimana. Nah sudah gitu aku datang datang ke Libya itu awal-awal itu waktu pas musim panas tapi sudah mau habis. Jadi aku belum ngerasain seberapa panasnya Libya waktu kalau di musim panas gitu. Nah sudah gitu, jadi aku datang di Libya itu ke kota namanya Tripoli. Kota Tripoli itu ibu kota Libya, capital city of Libya, Tripoli. Nah waktu pas datang ke Tripoli itu kan aku di sini itu kan datang itu suamiku kan nggak kerja, jadi kita tinggalnya sama mertua. Sampai sekarang sih tinggalnya sama mertua masih. Jadi kita tinggal sama mertua di Tripoli. Cuma mertua itu aslinya bukan dari Tripoli, jadi dari kota namanya Hun. Hun itu di apa namanya? Di daerah lain gitu. Perjalanan kalau dari Tripoli ke Hun itu sekitar 8 sampai 9 jam gitu pakai mobil, karena nggak ada pesawat, nggak pakai pesawat mau ke sana. Ayah mama. Nah habis itu jadi waktu itu kita mau ke Hun itu gara-gara mau lebaran kurban kan. Orang sini itu kan kalau lebaran kurban itu mereka pada potong kurban, potong domba gitu. Jadi ya mertua itu mau potong domba kan. Kebetulan juga karena pas aku datang ceritanya gitu. Jadi sekalian gitulah ngumpul-ngumpul di sana gitu kan, di kampung gitu. Sama semua keluarga, sama adik-adik iparku, sama kakak iparku gitu ceritanya. Nah sebelum aku datang ke Hun itu, aku itu kan beberapa minggu stay di Tripoli kan. Waktu pas stay di Tripoli itu ya, jadi aku udah kelihatan gitulah kehidupannya di Libya itu gimana kan. Jadi waktu pas pertama kaget itu, waktu pas mertuaku tuh mau ambil duit di bank. Kan namanya kita punya tabungan di bank ya, itu kan duit-duit kita ya kan, kita bisa ambil sesuka kita kan. Di Indonesia juga kita punya duit di bank ya, kita ambil sesuka kita kan, mau berapapun itu nominalnya, mau kapanpun itu kita mau ambil ya kita bisa ambil kan. Di Malaysia juga gitu, suka-suka kita kan. Kalau di sini nggak gitu. Kalau di sini tuh mau ngambil duit itu yang pertama dijatah, habis itu nggak setiap waktu kita bisa ngambil duitnya itu. Habis itu apa namanya, kalaupun dijatah itu nggak banyak. Terus itu mungkin seminggu sekali baru si bank itu boleh ngasih kita jatah, atau enggak kadang 2 minggu sekali, atau enggak kadang sebulan sekali gitu, atau enggak kadang-kadang yang nggak tahu, nggak ditentukan gitu waktunya. Jadi nggak gimana ya, bingung gitu kan dulu kenapa gitu. Dulu waktu pas sebelum datang ke Libya, suami itu pernah cerita memang kalau misalnya orang tuanya itu
nggak punya duit. Maksudnya bukan nggak punya duit, nggak ada duit ya, tapi nggak punya cash gitu, pegangan cash. Baru aku tuh bingung kan, masa sih nggak punya cash, mustahil gitu gitulah pokoknya, nggak mungkin gitu. Langsung iya nggak ada duit, dia bilang kayak gitu. Jadi sudah gitu pas datang ke sini barulah aku percaya gitu kan apa yang dibilang itu. Nggak ada duit katanya gitu. Sudah habis itu mertuaku itu, jadi kalau di Libya itu kan kalau mau kita kemana-mana itu kayak ke bank atau enggak belanja ke supermarket gitu, ada beberapa tempat itu yang kalau belanja supermarket itu, yang kalau supermarket kecil ya kadang itu antriannya itu dipisah, yang perempuan lain, yang laki-laki lain. Terus yang kalau di bank itu juga gitu, antriannya juga pisah kan, laki-laki sendiri dan perempuan sendiri. Nah yang kalau ke bank itu biasanya itu mertua perempuan, jadi mertua perempuan lah yang antri di bank. Nanti kadang itu pergi kan dia dari pagi sampai sore datang itu pernah nggak bawa uang. Jadi katanya mungkin dia bilang waktu itu terlambat ngantrinya, datangnya telat, sudah orang-orang sudah pada ngantrian duluan, karena kan memang kalau mau datang ke bank itu harus dari pagi baru bisa dapat. Kalau mau dapat duit itu harus antrinya udah dari awal-awal banget gitu. Nah sudah gitu ya sudah, si mama mertua ini pulang itu pernah nggak bawa duit gitu kan. Sudah habis itu sudah akhirnya kita pergi ke Hun. Ya jadi waktu itu kita pergi ke Hun, terus itu pertama kalinya aku experience lebaran kurban ya, ngelihat orang potong kambing sendiri, dari kambingnya disembeli sampai dikulitin sampai dibersihin. Dan aku orang yang nggak suka domba, kambing gitu, aku nggak suka. Makan sih, cuman nggak terlalu suka gitu. Nah aku lebih pilih makan ayam daripada makan kambing. Jadi waktu itu mertuaku potong kambing itu sekali dua. Jadi ceritanya buat keluarganya mertuaku gitu kan, sama keluarganya suamiku, buat kita gitu ceritanya. Kan namanya kurban itu kan dia itu kayak semacam ya kayak persembahan gitu loh. Jadi yang satu persembahan dari keluarganya mertuaku, yang satu persembahan dari keluarga keluarganya suamiku gitu. Habis itu jadi yang nyembeli itu kan suamiku sama mertuaku sama adik iparku. Aku punya adik ipar cowok satu, paling kecil. Jadi mereka lah yang motong. Itu memotong satu aja sudah susah, gimana memotong dua. Terus nggak lama paman-pamannya suamiku tuh datang. Jadi ceritanya bantu buat motong, nyembelih gitu kan, buat ngulitin si kambingnya itu, si dombanya itu. Jadi waktu itu aku pernah lihat si suamiku itu mau ngulitin si kambing itu mesti ditiup dulu jadi kan ada lapisannya gitu kan, jadi mesti ditiup dulu biar menggelembung gitu si kambingnya, baru nanti bisa dikulitin dengan mudah gitu. Jadi aku tuh ngeliatnya ya ampun, mau kurban, mau nyembeli aja kok susah banget, mesti begitu banget gitu, sampai bulu-bulu kambing itu ada di wajahnya suamiku gitu kan. Sudah habis itu udah selesai motong tuh, aku motong itu aku nonton sih, cuman nggak terlalu lihat gitu. Nah dan itu sudah, jadi habis selesai motong-motong itu beberapa bagian itu diambil buat dimakan langsung gitu kan. Jadi yang kan itu kan satu ekor penuh kan, nggak langsung dipotong-potong. Kalau di sini tuh kalau langsung dipotong itu kan itu dagingnya masih basah kan, jadi susah gitu nah buat dipotong. Jadi biasanya orang sini tuh dijemur dulu si domba itu buat dagingnya itu kering gitu semalaman
baru nanti besoknya dipotong. Jadi dipotong itu, jadi kita semalaman itu kan di rumah mertua itu ada AC. Jadi AC-nya itu dihidupin, tapi si kambing ini ditaruh di ruang tamu, dijemur di bawah AC gitu biar cepat kering kan, supaya besoknya itu bisa dipotong-potong gitu. Sudah. Nah, kan aku tuh di sini kan aku punya ipar-ipar gitu kan. Ada berapa ipar ya aku yang perempuan itu? 1, 2, 3, 4. Yang satu kakak ipar lebih tua, yang lainnya itu lebih muda. Cuman yang satu nggak di Libya, yang satu tuh ada di Inggris. Jadi di sini tuh kalau istilahnya tradisinya kalau misalnya kurban gitu kan setiap keluarga gitu potong gitu kan. Nah, jadi nanti mereka ini kumpul keluarga gitu, kumpul keluarga di rumahnya mertuaku gitu kan. Tapi udunan udunan dari daging dombanya itu, jadi setiap satu keluarga gitu kasih 1 potong kaki kambing itu kan, nanti dimasak bareng-bareng, entah itu dimasak buat makanan utama atau buat ini barbeque, bakar-bakar gitu kan. Sudah barbeque. Oh, suamiku tuh anu banget gitu, kalau sudah urusan barbeque gitu pasti aku langsung disuruh bumbuin gitu. Jadi waktu itu aku disuruh ngebumbuin kan, pas aku ngebumbuin itu semua orang itu pada suka. Ih, kok enak katanya kayak gitu. Ini bumbunya apa, soalnya orang di sini itu kalau bakar-bakar itu dibumbuinnya itu pasti cuma pakai garam gitu doang, paling cuman dikasih perasan lemon sama garam, sudah gitu doang. Kalau aku kan gak gitu sukanya yang berasa bumbu-bumbu kan, jadi aku tambahin macam-macam lah. Terus bilang, oh enak, kamu kasih apa ini? Nah, aku kasih tahu aja lah, aku kasih ini, aku kasih itu, kasih ini, kasih itu, sudah. Jadi kalau di sini bumbu kalau udah kumpul-kumpul gitu udah rame lah. Apalagi kan mertuaku tuh punya anak itu kan ya lumayan banyak. Ya kakak iparku tuh punya anak itu waktu pas aku awal datang itu anaknya masih 4, sekarang anaknya sudah 5 kan. Ya udah, jadi ngumpul itu satu rumah tuh rame. Terus itu dari pagi itu sudah sibuk, sarapan bareng, habis itu nanti masak-masak buat makan siang. Pokoknya riuh banget pokoknya satu rumah itu. Sudah. Ya udahlah, begitu aja. Jadi ya itu kegiatan biasanya kalau misalnya setiap tahun kalau misalnya kurban gitu, mereka kumpul-kumpul gitu pasti buat bakar-bakar atau enggak makan-makan bareng gitu. Itu biasanya mesti mereka yang mereka lakuin gitu. Ada beberapa yang aku mau cerita di Libya itu. Aku selama datang di Libya itu aku experience sendiri. Aku lihat mata kepala sendiri orang-orang itu perang gitu. Terus itu sampai aku tuh takut banget. Nanti aku ceritain di video selanjutnya tentang experience aku pertama kali ngerasain bagaimana sih di kota perang di negara yang masih masih perangan itu masih ada gitu. Nah, jadi aku tuh takut sebenarnya tinggal, bukan takut sih, aku nggak suka tinggal di sini sampai sekarang. Cuman ya mau gimana lagi, aku sudah nyampe di sini ya coba aja lah dulu jalanin sampai kapan aku bisa tinggal di sini. Nanti untuk video selanjutnya nanti aku ceritain tentang itu. Untuk sekarang ya sudah, itu aja dulu kita cerita-ceritanya, nanti kita sambung lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe ya channel kita. Subscribe. Jangan lupa di like juga videonya, di like, komen yang banyak, di like, di share. Jadi biar orang tahu tentang istri
dari seorang Libya gitu. Ada sih beberapa, tapi kayaknya aku belum pernah lihat gitu di YouTube. Oke, dadah.